Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang terhormat beliau Al-Ustadz Haji Dr. Irfan Muslim, yang kami hormati seluruh jamaah kajian yang ada secara online dari Bani Muslim, Bani Atmawi Geno, dan Bani Purbo, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa Dok, mohon maaf saya lupa itu. Bani siapa lagi satunya lagi? Bani siapa? Bani Muslim, Bani Bani Adam ngono Bani Adam. Jadi yang alhamdulillah pada malam hari ini dari Bani Kiai Siroj, ya, dari keturunan seluruh Kiai Siroj dan kakak-kakaknya, adik-adiknya Kiai Siroj bisa berkumpul di forum kajian ini. Yang kami hormati juga Takmiran Masjid Kiai Siroj Jemberana Probogodo, yang alhamdulillah bisa ikut kajian secara tatap muka, yang tentunya tetap melaksanakan protokol kesehatan. Bapak Ibu jemaah kajian yang kami hormati, pada malam hari ini materi kajian kita akan diisi oleh beliau Al-Ustadz Dr. Irfan Muslim. Beliau akan mengisi kajian dengan materi ruqyah syirkiyah dan ruqyah syar'iyah. Mudah-mudahan pembelajaran tentang ruqyah nanti bisa kita ambil ilmunya dan bisa kita amalkan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Dr. Irfan Muslim. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, karena waktu sudah menunjukkan jam 6:30, mari kajian kita mulai. Kepada beliau Al-Ustadz Haji Dr. Irfan Muslim, kami persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu peserta pengkajian Risalah Islamiyah secara online di kanal ini, baik yang ada di rumah masing-masing atau yang ada di Masjid Kiai Siroj di Brangkal Gombong, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Minggu sore kemarin, ya, ini kurang lebih jam 16 saya dihubungi oleh Pak Disol untuk mengisi acara malam rebonan. Karena waktunya agak mendadak, saya menulis kajian ini, menulis tulisan ini, makalah ini yang gampang-gampang saja, yaitu tentang ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Saya mulai aja. Apakah itu yang disebut ruqyah? Ruqyah adalah cara penyembuhan penyakit baik fisik atau non-fisik dengan memakai ayat-ayat Al-Quran, zikir, dan doa-doa yang ma'thur, yaitu yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi penyembuhan penyakit baik fisik maupun non-fisik dengan ayat Quran, zikir, dan doa-doa yang ma'thur.
Ini kalau ru'yah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kayaknya kok rodo-rodo mampu kejawen, yaitu jampi-jampi atau mantra atau rapal-rapal. Itu kalau di bahasa Indonesia kan gitu. Tapi oleh karena kita kajian ilmiah ya, kajian Islamiyah ya kita pakai ru'yah saja. Terus tentang bagaimana pendapat para ulama tentang ru'yah ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak boleh mempergunakan untuk ru'yah adalah lafaz-lafaz yang tidak diketahui maknanya. Apalagi yang mengandung unsur-unsur syirik. Sedangkan Syekh Syu'aib Ar-Ranaud, ru'yah diperbolehkan adalah ru'yah dengan mu'awwidhatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas, serta asma wa sifat dan dzikir-dzikir. Sedangkan Imam Al-Khattabi meru'yah dengan Al-Quran, asma wa sifat, tetapi harus memakai bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Sedangkan Imam Baghawi meru'yah dengan Al-Quran, dzikir-dzikir dan doa dalam bentuk aslinya, yaitu bahasa Arab. Ya, kita itu tidak boleh diterjemahkan atau dengan bahasa selain bahasa Arab. Kalau di TV ya wallahu alam, saya tidak akan berkomentar. Saya mulai saja dengan yang baik-baik dulu, yaitu ru'yah syar'iyah. Apakah syarat-syarat perilaku dan sifat yang harus dijalankan oleh peru'yah syariah? Peru'yah itu dalam peru'yah itu adalah mu'alij. Tapi kalau mu'alij itu kok kayaknya kurang mengenal lah. Peru'yah gitu aja lah. Yang pertama itu harus berakidah lurus. Harus berakidah lurus. Terbebas dari syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Sedangkan syarat-syarat yang lain itu mempunyai perilaku tauhid yang murni, baik dalam perkataan maupun perbuatan, serta menjauhi hal-hal yang diharamkan, menjauhi dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa yang besar. Yang selanjutnya, peru'yah harus mengetahui perihal tentang jin, setan, jerat-jeratnya, serta pintu-pintu masuk jin itu pada manusia. Ruqyah yang syariah ini semata-mata didasarkan pada Al-Quran, sunnah kauliyah atau sabda Nabi, sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi, dan sunnah takririyah, yaitu pengakuan atau pembenaran yang dilakukan oleh seseorang, dibenarkan oleh Rasul, yaitu sunnah takririyah, serta doa-doa yang ma'thur. Biasanya para peru'yah ini memulai dengan bacaan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau ta'awud yang agak panjang dikit. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah dari kejelekan-jelekan makhluknya. Atau juga ta'awud yang agak panjang. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ainil lammah. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, binatang yang berbisa, dan dari pandangan mata yang menyerang. Setelah ta'awud, biasanya atau seyogyanya terus membaca basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, kita memohon ampun kepada Allah, yaitu memperbanyak istighfar. Istighfar itu yang agak panjang,
Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dibaca berulang-ulang atau memperbanyak membaca istighfar. Atau dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru illa anta. Itu dibaca berulang-ulang. Setelah istighfar biasanya itu dengan membaca atau memperbanyak surat Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah sampai selesai. Itu dilanjutkan dengan membaca atau memperbanyak bacaan surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan surat Al-Ikhlas. Jumlahnya nggak usah ditentukan berapa, pokoknya diperbanyak. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 7 kali, atau berapalah. Pokoknya diperbanyak. Yaitu setelah membaca Al-Fatihah, membaca Mu'awwidzatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, serta surat Al-Ikhlas. Biasanya peruqyah syariah itu setelah membaca itu membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Nggak usah sekali, berulang-ulang kali. Nggak usah pakai hitungan, baik hitungan itu 37 atau 33, pokoknya diperbanyak. Itu. Di dalam hadisnya itu memperbanyak. Setelah membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, itu memperbanyak membaca hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Yaitu la haula wala quwata illa billah. Itu berulang kali, diperbanyak. Enggak usah sekali 2 kali, pokoknya sampai selesai lah. Pokoknya sampai banyak lah gitu, enggak usah ada hitungannya. Setelah membaca hauqalah, biasanya peruqyah syariah itu membaca hasballah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah lah yang menjadi penjaga. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Itu diulang-ulang. Enggak usah sekali 2 kali. Pokoknya diperbanyak. Biasanya setelah membaca hasballah, yaitu membaca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama itu biasanya peruqyah ini membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm sampai selesai. Membaca surat Al-Baqarah. 2 ayat yang terakhir, yaitu ayat 284 sampai 285. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun sampai selesai. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu diulang-ulang, enggak usah sekali 2 kali, pokoknya sampai diperbanyak. Yang terakhir biasanya para peruqyah syariah itu membaca surat Al-Baqarah ayat 102. Surat Al-Baqarah ayat 102 itu yang intinya itu tentang Nabi Sulaiman. Itu bukan seorang pensihir, yaitu yang mengajarkan sihir itu malaikat Harut dan Marut. Untuk yang terakhir surat Al-Baqarah ini saya belum menemukan dasarnya. Saya belum menemukan hadisnya untuk meruqyah memakai surat Al-Baqarah 102.
Tetapi kalau ayat kursi, Al-Baqarah, dan yang lainnya itu ada dasarnya di dalam hadis. Itu semua adalah biasanya yang dilakukan oleh peruqyah syariah. Dan itu diulang-ulang sampai orang yang diruqyah itu sembuh. Insya Allah tidak terlalu lama dia akan sembuh dengan seizin Allah. Yang kedua itu adalah ruqyah syirkiyah. Walaupun ia mengaku seorang ulama atau kiai atau ahli meruqyah, itu pada dasarnya itu adalah seorang dukun. Seorang yang tidak sesuai dengan amalan-amalan Islam, tetapi berlabel, misalnya dia seorang kiai atau seorang ulama, seorang syekh meruqyah, tapi bukan dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Biasanya dimulai dengan, ini ciri-cirinya para peruqyah syirkiyah. Bertanya tentang namanya atau nama bapak ibunya. Itu untuk dimantrai. Yang selanjutnya meminta salah satu benda atau yang disukai oleh yang akan diruqyah itu, misalnya foto atau peci atau potongan rambut atau potongan kuku sebagai syarat ritual. Ini adalah taktik minta benda-benda yang tidak ada harganya biar disebut dia tidak materialistis atau komersial. Itu memang kelakuannya itu begitu, meminta benda-benda yang kayak remeh-temeh. Dan apabila kasus yang berat, itu terkadang minta disediakan atau disediakan ayam cemani atau pelatuk yang gak susah didapat. Itu memang kelakuannya itu kalau yang berat minta syaratnya yang agak berat, yaitu ayam cemani atau burung pelatuk. Kalau kasusnya kecil cuma minta misalnya bawang lanang, yaitu bawang yang isinya cuma 1 biji. Minta bunga kantil, minta disediakan minyak ja'faron, atau kalau bahasa Jawanya itu minyak japaron, za'faron. Atau juga daun sirih ketemu ruas. Nah, itu yang rada aneh-aneh memang kayak gitu. Segumpal tanah dari kuburan, sebotol air dari sumur keramat. Dan itu kalau keluarga yang akan diruqyah itu belum menemukan, itu memang disediakan oleh peruqyah ini, yaitu dukun-dukun ini, dengan syarat-syarat tertentu, dengan membayar sejumlah uang, biar prosesi peruqyahannya itu lancar. Biasanya prosesi peruqyah yang syirkiyah itu dimulai dengan yang katanya pembukaan aura atau inisiasi. Yang selanjutnya pembuangan energi negatif atau anasir-anasir jahat yang ada di dalam tubuh dengan cara biasanya menarik nafas dalam-dalam, nyedot nafas dalam-dalam, serta mengeluarkan dengan hembusan yang kuat, disertai gerakan-gerakan yang enggak beraturan dari anggota tubuhnya, biar kelihatannya itu dia sudah bisa menarik anasir-anasir jahat yang ada di dalam tubuh yang diruqyah itu. Yang selanjutnya, ini kata mereka, itu dilakukan transfer energi atau pengisian oleh si peruqyah itu atau si dukun itu. Jadi yang pembukaan, yang pembuangan energi jahat atau anasir jahat, yang ketiga itu transfer energi atau pengisian dari si dukun itu.
biasanya si peruqyah dukun itu kadang-kadang menulis jimat atau tulisan dalam bahasa Arab yang tidak dimengerti maknanya. Itu sebagai raja. Membaca wirid-wirid yang tidak jelas, maknanya, tidak jelas kedengarannya, biar kalau salah tidak ketoro. Berulang-ulang, komat kamit sampai mulutnya berbusa. Ratusan kali, mungkin sampai ribuan kali. Kadang-kadang biar dikira ahli agama, dia membaca surat Al-Ikhlas. Kalau kita membaca surat Al-Ikhlas itu dimulai dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Mereka itu membaca surat Al-Ikhlas sungsang. Agak angel itu memang. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad, lam yalid walam yulad, Allahus samad, Qul huwallahu ahad. Kalau sudah terbiasa ya kayak si dukun itu, ya gampang. Tetapi itu tidak boleh. Yang dilakukan oleh dukun itu biar dikira itu yang biasanya orang-orang mengerjakan itu dimulai dari Qul huwallahu ahad, biar dia kelihatan seperti orang ahli agama, dia membaca kulhu dengan kulhu sungsang. Kalaupun si peruqyah syirkiyah itu memakai gamis yang putih atau memakai ketukaji, tetap bae lambene ireng oleh karena terlalu banyak merokok. Nah, ini ciri-cirinya dari peruqyah syirkiyah itu, dia suka merokok kelepas-kelepus. Sedangkan di rumah tempatnya dia praktek, dia pasti mempunyai kamar yang khusus yang tidak boleh dimasukin oleh orang-orang lain. Ya memang kamar itu didesain tidak mempunyai jendela, dicat hitam. Jadi suasana di dalam kamar itu yang untuk prosesi itu gelap segelap-gelapnya, itu gelap gulita. Tetapi pasti peruqyah itu mempunyai trik-trik tertentu untuk dia bisa masuk ke situ, yaitu mempunyai tombol yang bisa menyalakan lampu. Setelah si ruqyah itu pulang, dia menghitung fulus pembayaran dukun itu atau peruqyah itu dengan cengar-cengirnya itu menghitung-hitung dan membatin. Alangkah bodohnya yang diruqyah tak apusi kok gelem. Memang praktek ruqyah syirkiyah itu banyak mencatut nama-nama Islam dan memproklamirkan sebagai ruqyah yang syariah di tengah-tengah prosesi banyak terjadi penyimpangan. Misalnya membaca tadi kulhu sungsang dan sebagainya, membaca yang tidak ada maknanya. Selanjutnya saya tadi lupa doa-doa yang ma'thur diantaranya yang tadi ruqyah syariah itu yang diajarkan oleh Rasulullah, misalnya Allahumma rabban nasi adhibil basa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Atau juga bisa membaca doa-doa yang syariah. Bismillahika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw 'aini hasid. Allahumma yasfika bismillahi arkika. Itu diulang-ulang. Itu tadi setelah membaca Quran dan sebagainya, itu dibacakan doa yang dari Nabi. Terus ini adalah kesimpulan dari pembicaraan tentang ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah. Pengobatan ruqyah syirkiyah itu memang banyak sekali dilakukan di Indonesia yang berlabel ruqyah syariah. Tadi memakai ketu kaji, memakai
gamis putih, memakai sarung, dan sebagainya. Pengobatan sihir yang dilakukan oleh peruqyah syirkiyah yang paling bermanfaat adalah dari pengobatan ilahi, karena sihir adalah berasal dari makhluk-makhluk jahat. Ya, jadi untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh jahat, itu yang paling baik itu adalah diruqyah dengan syariah. Pengaruh jahat itu atau sihir atau apalah disebut atau kesurupan dan sebagainya itu dapat ditolak dengan melawannya dengan ayat-ayat Al-Quran seperti tadi, doa-doa yang maksur. Setiap kali dibacakan zikir, ayat Al-Quran dan doa-doa yang dibacakan maka akan bertambah kuat untuk mengalahkannya. Ini rahasia dari penyihir. Ini oleh karena nanti akan saya sampaikan pengalaman sedikit dari saya. Yang ini dari pengalaman penyihir yang sudah taubat. Sihir itu hanyalah berpengaruh pada hati yang lemah. Sihir hanyalah berpengaruh pada hati yang lemah. Jiwa yang bergelimang dengan syahwat yang rendah, orang-orang yang lemah dalam agama, tidak bertawakal pada Allah, mempunyai tauhid yang menyimpang, dan orang-orang yang tidak terbiasa membaca wirid-wirid, doa-doa, atau ta'awud-ta'awud yang ada. Itu katanya rahasia dari penyihir ini. Hanyalah berpengaruh pada hati yang lemah, jiwa yang bergelimang dengan syahwat yang rendah, orang yang lemah dalam agamanya, tidak bertawakal pada Allah, tauhid yang menyimpang, dan orang yang tidak punya bagian wirid ilahi, doa-doa, dan ta'awud Nabi. Jadi sejatinya ini adalah yang membantu mudahnya setan masuk di dalam tubuh seseorang. Terus ini kata-kata pungkasan, apabila ditakdirkan yang diruqyah itu meninggal, setelah diruqyah syariah atau penyakitnya tidak sembuh, itu adalah suatu takdir. Tetapi lebih baik tidak sembuh secara syirik. Lebih baik mati secara syariah di klinik daripada sembuh atau hidup secara klinik. Jadi ini kata-kata pungkasan, oleh karena kalau yang mati secara klinik atau sembuh pun secara klinik, dia akan disebut orang yang musyrik, orang yang syirik, dan itu adalah neraka balasannya. Saya kira dari saya untuk pembahasan ruqyah itu saya akhiri sekian. Mungkin kalau ada yang tadi tahu tentang dasar-dasar atau hadis-hadis tentang Al-Baqarah ayat 102, itu mohon saya diberi hadisnya atau diberi sandarannya. Oleh karena yang ayat kursi itu sudah ada sandarannya, Al-Baqarah 2 ayat yang terakhir ada sandarannya, dan ayat Al-Baqarah 102 itu belum ada. Saya belum menemukan sandarannya. Saya kira dari saya cukup sekian. Saya akhiri menurut Muhammadiyah. Jadi atau akhiri menurut orang awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Irfan Muslim atas materi kajian tentang ruqyah syirkiyah dan ruqyah syar'iyah.
poin penting yang tadi kita bisa ambil adalah ketika kita sakit, ya jangan sampai kita sembuh karena klinik gitu ya. Jadi sebetulnya yang seorang yang sakit itu adalah berikhtiar untuk sembuh, tapi jangan sampai ketika kita ikhtiar sembuh itu sampai merusak akidah kita. Baik Bapak Ibu jamaah kajian Masjid Kiai Siroj ya, dari Bani Muslim, Bani Al-Bamikeno, dan Bani Abdul Syakur, rahimakumullah ta'ala, dan juga seluruh jamaah kajian di Masjid Kiai Siroj yang hadir secara offline. Ini masih ada waktu, kami persilakan untuk tanya jawab bagi jamaah. Monggo. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa menyampaikan pengalaman saya ya Pak. Monggo. Pengalaman saya habis stroke itu. Jadi saya tanggal 14 Maret itu malam hari jam 1 malam saya terbangun. Nah, saya terbangun karena sudah jam 1, ya sudahlah sekalian saya tahajud. Nah, setelah tahajud itu kok pengen pipis. Nah, ternyata apa namanya? Enggak sampai merasa bahwa baju dengan itunya kotor itu, saya terus gujuran dengan air dingin itu. Nah, setelah gujuran dengan air dingin sambil ngepel tadi yang ceceran pipis itu, terus kok saya merasa apa namanya itu, tangannya gemeter, kesemutan yang luar biasa. Saya tahu ini stroke. Saya taboki tangan saya yang sebelah kiri itu terus sambil saya manggil-manggil cucu saya. Nah, oke, sekarang pengobatan itu oleh diri saya sendiri. Ya seperti kayak ruqyah itu tadi, tapi yang saya ngarang. Nah, sebelumnya saya itu membeli buku terapi dengan Al-Quran oleh Ustadz Zubi dari tapi buku itu belum sampai, jadi belum sempat terbaca. Gitu. Saya sudah kena serangan stroke. Nah, pada waktu serangan stroke itu luar biasa, memang pegelnya, sakitnya, itunya ya yang di sebelah kiri itu karena semuanya kesemutan semua. Tapi saya tetap sholat, saya tetap melaksanakan ya sholat sunnah duha, ya tahajud. Nah, kalau saya sholat itu saya keraskan seolah-olah saya jadi imam. Saya jadi imam supaya apa? Saya tidak lupa rakaat pertama, karena sholat dengan tiduran itu kan bingung antara rukuk dengan sujud. Jadi saya keraskan biar itu. Kan karena saya pernah baca bahwa dengan membaca Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu memancar ke otak, itu yang akan menjadi penyembuhan. Nah, biasanya setelah sholat itu saya membaca Al-Quran, tapi karena tidak bisa membaca sambil tiduran, saya keras-keras itu menghafalkan hafalan-hafalan saya. Nah, hafalannya itu ya banyak surat-surat pendek. Tapi banyak juga yang lupa, cuma sepotong-sepotong. Kalau nggak disentil gitu, nggak sudah mandek gitu. Seperti hanya sampai tengah-tengah gitu. Kesananya itu sudah nggak ingat lagi. Tapi saya memperbanyak ini surat Al-Baqarah itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu apa? Ayat kursi ya. Ayat kursi. Saya baca itu terus ayat kursi saya baca di yang terakhir itu kan ini ayat kursi itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Jadi kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi serta
tidak lelah beliau menjaga. Nah terus dalam batin saya, ya Allah, saya itu bagian dari bumi, bagian dari kekuasaanmu. Kamu tentunya tidak lelah. Jadi saya itu dialog dengan Allah. Jadi yang pertama, saya itu istighfar. Istighfarnya itu begini, ya Allah, Engkau beri aku nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat merdeka. Nikmat yang tidak saya rawat adalah nikmat sehat, maka ampunilah saya. Terus saya baca Sayyidul Istighfar itu. Terus selalu. Nah, terus kalau doa di antara dua sujud itu kan saya keraskan. Rabbi firli wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Nah, pada wa'afini wa'afani itu salah saya seolah-olah maju pada Allah. Ya Allah, sehatkan aku. Aku kan sudah mohon maaf kepadamu. Itu. Jadi selalu saya membaca ayat-ayat Al-Quran yang sekenanya yang saya hafal, yang itu saya keraskan. Karena katanya itu dengan baca ayat Al-Quran itu akan memancar dan menggetarkan Saya itu setelah di screening itu hanya ada titik saja yang tidak mendapat perdarahan, jadi nekrosis. Tapi itu efeknya kok luar biasa ke tangan, ke ini. Dan untuk menjaga tidak pelo itu juga saya terus baca, saya keras-keraskan dalam setiap sholat mesti saya keraskan. Saya usahakan ini dalam Bu Atika. Ini kalau Bu Atika belum mendapatkan buku, ya, cobalah membaca atau membeli buku judulnya Zadul Ma'ad karangan Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Ya, itu 1 sampai ke 5. Itu di situ ada pengobatan nabawiyah juga. Saya beli Quran terapi dengan Al-Quran aja sudah datang, belum bisa baca karena koordinasi mata saya itu belum bisa. Jadi koordinasi tangan kanan, kadang mencelat kemana itu sampai kalau saya kemana-mana, kadang-kadang nanti saya. Nah, sekarang itu saya sebetulnya mata saya setelah dicek itu juga beda antara kanan dengan kiri. Jadi nanti insya Allah kalau sudah jadi masih agak susah untuk membaca-baca dan sebagainya. Maka ya yang ada hafalan, makanya surat-surat pendek itu dihafalkan. Lumayan itu, jadi dibaca terus keras-keras. Terus ada ayat kursi ya dibaca. Yang terakhir dari surat baca keras-keras. Nah itu di antara perawat itu ada dokter baca itu alhamdulillah bismillah 21 kali, kemudian Al-Fatihah 21 kali, kemudian istighfar, kemudian membaca yaitu tadi subhanallah, surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas. Ya, tapi ya saya lakukan saja, tetapi ya saya lebihkan kalau istighfar ada yang harus 99 kali. Pokoknya setiap saat saya istighfar mohon ampun kepada Allah karena saya tidak merawat kesehatan saya. Jadi itu alhamdulillah hari ke-6 itu tangan saya sudah bisa diangkat. Gitu. Yang tadinya tangan saya itu mencelat kemana-mana. Jadi kadang-kadang saya nggak tahu tangan kiri, maaf. Tangan saya di mana itu saya nggak tahu. Karena saking tidak ada koordinasi antara kanan dan kiri. Karena yang kiri itu yang stroke. Jadi saya cari tangannya ketemu. Itu alhamdulillah sekarang sampai segitunya. Jadi memang betul ya, dengan membaca Al-Quran hati kita jadi tenang, dengan istighfar itu kita memohon pada Allah itu seolah-olah Allah itu tersenyum. Kalau pas bayangan
subhanallah, baca itu apa namanya, doa di antara dua sujud itu loh, yang sampai wa'af ini, Rabbi firli warhamni wajburni. Ya. Nah itu jadi memang penting bagi kita itu apa? Mengetahui arti daripada sholat. Jadi sholat itu jangan yang jangan itu, dinikmati. Artinya, kalau tahu artinya itu seolah-olah Allah itu tersenyum di hadapan kita. Oh, ya itu waktu itu kan, ya Allah, saya itu sudah minta maaf pada Engkau, ya Allah, sembuhkanlah saya. Itu alhamdulillah di MRI segala itu saya nggak ada apa-apa. Jantungnya rasanya itu sesek karena otot kanan dan otot kiri itu tidak sinkron. Jadi kalau sudah habis makan, saya seperti seolah-olah memakai korset yang kenceng banget. Nah itu saya ngap-ngapan itu ya, pada saat itu. Nah itu sambil istighfar terus kalau yang seperti itu. Tapi diperiksa jantungnya tidak apa-apa. Ya memang ini otot yang yang kena sarafnya. Ya alhamdulillah. Berkat doanya dari yang lain-lain semuanya. Ya, saya sekarang berjuang hanya itu melawan apa namanya itu kesemutan yang rasa tebal gitu ya. Alhamdulillah tidak pelo, tapi untuk mata untuk membaca lama-lama ya. Baca Quran ya belum bisa. Jadi kalau malam saya ngetel Murotal Jabir itu sampai saya tirukan. Nah, itu yang bisa. Nah, itulah sekedar pengalaman. Jadi sampai sekarang saya masih pakai walker yang 4 itu, masih kaku kakinya, tapi insya Allah mudah-mudahan nggak lama lagi ya bisa jalan dengan satu tongkat. Tapi betul Al-Quran itu kalau dibaca berulang-ulang, istighfar berulang-ulang, kemudian pasrah pada Allah, mohon ampun, nanti ya Allah memberikan kesembuhan ya, sampai obat. Nah itu pengalaman saya Pak. Ini kaitannya dengan Irfan kok. Kebetulan Irfan kok bilang apa namanya ru'yah. Saya meru'yah berarti meru'yah diri saya sendiri, bukan dari orang lain. Cuma diajari baca iki gitu. Tapi saya lebihkan, masuk baca Al-Fatihah cuma 21 kali, istighfar cuma 99 kali. Ya setiap saat istighfar, setiap. Nah itu sholat sampai sekarang saya teraskan seolah-olah saya jadi imam. Karena kalau enggak gitu lupa sudah berapa rakaat, sudah berapa rakaat itu. Nah, itulah Pak. Sekedar pengalaman untuk yang lain-lain, sakit apapun mungkin bisa diamalkan seperti itu ya. Bacaan Al-Quran, baca Al-Quran keras-keras, karena dengan membaca Al-Quran menjaga itu ya, baca Al-Quran yang hafalan ya, kalau sudah sakit diinfus dengan itu kan sudah nggak bisa buka Al-Quran, itu yang nggak bisa. Jadi hafalan Quran itulah yang diulang-ulang. Sekedar itu Pak Wahid. Terima kasih Dok atas pengalaman meruqyah mandiri. Jadi memang meruqyah mandiri itu dengan sarangi tentunya itu akan lebih mustajabah karena kita yang meminta kepada Allah SWT. Seperti itu nggih Pak Kiai Dr. Irfan nggih. Iya, betul. Ini sebetulnya saya ada pengalaman sedikit itu tentang sihir itu. Boleh saya tambahin pengalaman sedikit? Nggih, silakan nggih. Monggo. Oke. Pada waktu SMP saya di Gombong kelas 3, itu kan saya masih remaja itu, masih suka mencari-cari jati diri. Saya itu ya nggak tahu lah, pokoknya mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan yang itu, yang sihir-sihir dan sebagainya. Sampai saya diberi rapalan. Pada waktu itu saya kok
kagum sekali dengan rapalan-rapalan itu kok bisa menjadikan api menjadi dingin dan sebagainya. Terus saya bilang sama Bapak, Pak Muslim, Pak kok kayak gini nih. Oh, nek kue kayak ngono, buangan baik. Nek kue kepengin mulya ning dunya karo mulya ning akhirat, aja mbok lakoni. Alhamdulillah, saya memang dalam hati saya itu tidak percaya kayak gitu. Saya memang tidak ngelakoni. Ini bacaan-bacaan, rapalan-rapalan itu salah satunya saya bocorkan ini. Kayaknya Islami, tetapi itu mengandung syirik dan mengandung yang tidak ada maknanya. Saya salah satu rapalannya itu untuk itu setelah syarat-syaratnya terpenuhi, syarat-syaratnya itu melihat titik sampai mata tidak berkedip. Itu rapalannya itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ono dadaim, ono iman, adem asrep ketiban iduku putih. Itu salah satu ramalan yang saya masih hafal itu. Jadi saya tuh dulu beling itu. Tapi alhamdulillah saya tuh tidak percaya. Ketidakpercayaan itu saya buktikan. Ini teman saya itu mensihir temannya. Itu jadilah kamu ketek. Dia jadi ketek. Jadilah kamu ini. Dia binatang ular. Itu jaranya ngesot kayak ular. Tapi alhamdulillah saya itu tidak percaya. Dan saya hanya bisa pada waktu kelas 3 itu cuma bisa berzikir ayat kursi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kayak gitu terus saya baca, coba aku sihir. Alhamdulillah tidak mempan. Sihir itu tidak mempan pada saya. Dan yang mensihir itu yang gembulung-gembulung sendiri. Nah itu pengalaman orang yang mensihir saya itu malah gembulung sendiri oleh karena saya tidak percaya dan saya mengandalkan kekuatan dari Allah. Itu pengalaman ndregilsnya saya itu saya mempelajari kanuragan itu. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah sekalipun ngelakoni. Cuman itu sebagai bahan pengetahuan saya. Oleh karena teman-teman saya itu banyak yang kayak gitu. Terus akhirnya setelah yang mensihir itu geluntung, saya beri nasihat. Kelas 3 SMP beri nasihat, ya mungkin diguyu. Tapi alhamdulillah dia itu meninggalkan ilmu sihirnya itu. Ya saya kira pengalaman spiritual saya itu begitu. Ya terima kasih Pak Haid. Terima kasih Pak Ustadz atas pengalaman spiritual panjenengan sehingga nanti bisa menambah keimanan, menambah keyakinan tentang sebenarnya makhluk-makhluk jin itu lebih lemah daripada manusia. Cuman kita saja yang kadang dibuat seolah-olah mereka itu kuat. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, di akhir kajian perlu kami informasikan program Masjid Kiai Siroj yang saat ini dari ketakmiran sedang berusaha untuk menambah tempat wudhu karena melihat dari jamaah yang ada dari santri pondok, kemudian siswa MI, siswa TK yang semakin banyak, maka ketakmiran Masjid Kiai Siroj berusaha untuk menambah fasilitas tempat wudhu dan kamar mandi. Dan sekarang sudah mulai dibangun. Untuk anggarannya kami share. Untuk anggarannya 168.700.700 rupiah dan sudah masuk 8 juta. Kekurangan wakaf masih 160.700.000 rupiah. Monggo bagi jamaah kajian yang ingin ikut berwakaf membangun tempat wudhu, panitia bisa menerima via langsung atau via transfer ke nomor rekening 6687010132155537 atas nama Masjid Nurul Huda Merangkal. Konfirmasi wakaf ke nomor 0852-2815-3938 atas nama Puji Irianto atau 0822-2350-5953 atas nama Haji Rokib. Demikian Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati. Terakhir insya Allah untuk kajian kita akan kita sharekan ulang lewat akun YouTube Miko TV dan nanti kita akan kirim ke
grup dan kita sampaikan ke Bapak Ibu jamaah yang ada secara online. Itu saja kajian kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya apabila saya dalam membawakan acara banyak salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nasrun minallah fatun qarib. Kita tutup kajian kita dengan doa tutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah fatun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.